Di era modern ini, dunia digital telah menjadi panggung besar, tempat manusia menampilkan citra terbaiknya. Media sosial menjelma seperti cermin ajaib yang tidak lagi memantulkan kenyataan, melainkan versi ideal dari kehidupan. Aku pun pernah larut di dalamnya, berusaha menampilkan versi paling sempurna dari diriku. Setiap unggahan harus tampak rapi, setiap senyum harus terukur, dan setiap kata harus terdengar bijak. Aku mulai menilai diriku melalui jumlah tanda suka, komentar, dan pengikut. Validasi dari orang asing terasa seperti oksigen yang menegakkan harga diriku. Namun, tanpa ku sadari, aku sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Kejujuran terhadap diriku sendiri. Aku menyadari bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan arena pembanding tanpa akhir. Di sana, kebahagiaan orang lain tampak konstan, sementara kesedihanku terasa seperti aib yang harus disembunyikan. Aku mulai merasa bahwa hidupku tidak cukup menarik, wajahku tidak cukup menawan, dan pencapaianku tidak cukup gemilang. Dalam keheningan layar biru, aku bertanya, sejak kapan nilai seorang manusia ditentukan oleh algoritma? Sejak kapan aku harus berlomba menjadi versi yang tidak lagi kukenali, hanya agar diterima? Kesempurnaan di dunia maya adalah fata morgana. Indah dari jauh, menyakitkan ketika didekati. Banyak dari kita, termasuk aku, hidup dalam kelelahan psikologis karena terus menata citra yang tak pernah benar-benar utuh. Kita membangun persona yang berbeda dari kenyataan, berharap orang lain menyukai versi buatan itu. Namun, semakin lama berpura-pura, semakin samar pula batas antara siapa aku sebenarnya dan siapa yang ingin kulihat di mata orang lain. Hingga akhirnya, aku mulai memahami bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Bahkan mereka yang tampak tanpa celah pun menyembunyikan retakan di balik senyum yang dipoles cahaya layar. Kini, aku belajar menurunkan standar yang tidak manusiawi itu. Aku mulai berani tampil tanpa filter, menulis tanpa perlu terdengar sempurna, dan membiarkan kehidupanku berjalan tanpa perlu pembuktian digital. Aku belajar menghargai diriku bukan dari jumlah pengikut, tetapi dari ketenangan yang kurasakan saat aku tidak sedang mencari perhatian siapapun. Nilai diriku tidak akan pernah dapat diukur oleh algoritma yang berubah setiap saat. Aku tidak perlu menjadi sempurna agar layak dilihat, didengar, atau dicintai. Cukuplah menjadi manusia yang jujur terhadap dirinya sendiri. Manusia yang masih belajar, masih bertumbuh, dan sesekali masih goyah. Di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan visual, keberanian untuk menjadi nyata adalah bentuk keberhargaan tertinggi. Dan hari ini, aku memilih menjadi nyata di dunia kerja modern yang serba cepat dan kompetitif. Aku sering merasa seolah hidup ini berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Setiap hari diwarnai dengan tuntutan untuk menjadi yang terbaik, bekerja lebih lama, berpikir lebih tajam, dan menghasilkan lebih banyak. Kata produktif menjadi mantra yang diulang tanpa henti. Seolah nilai seorang manusia hanya diukur dari seberapa sibuk dan seberapa banyak pencapaiannya. Aku pun terjebak dalam pusaran itu. Aku mengejar kesempurnaan di setiap tugas, takut berbuat salah, takut tampak kurang kompeten di mata atasan, rekan, atau bahkan diriku sendiri. Namun lambat laun aku menyadari, perfeksionisme bukanlah tanda keunggulan, melainkan bentuk lain dari ketakutan. Ketakutan untuk tidak dianggap berharga. Dunia profesional masa kini seringkali menyanjung mereka yang selalu bisa diandalkan, tetopi jurang, memberi ruang bagi mereka yang lelah. Dalam budaya hustle, istirahat dianggap kelemahan, dan kesalahan menjadi sesuatu yang harus disembunyikan. Aku pernah berpikir bahwa dengan menjadi sempurna, aku akan mendapatkan pengakuan. Namun kenyataannya, semakin aku berusaha tanpa henti, semakin aku menjauh dari rasa damai. Tubuhku bekerja, pikiranku berlari, tetapi jiwaku tertinggal di belakang. Aku kehilangan batas antara bekerja keras dan menyiksa diri sendiri. Perfeksionisme membuatku terjebak dalam lingkaran yang tak pernah memuaskan. Setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu, aku langsung merasa harus mencapai lebih banyak lagi. Tidak ada garis finish, tidak ada ucapan selamat yang cukup menenangkan. Aku menjadi tawanan dari ekspektasi yang kubangun sendiri. Hingga suatu saat, kelelahan itu menamparku dengan kejujuran yang pahit. Aku tidak sedang bekerja demi berkembang, melainkan demi membuktikan keberhargaan yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Perlahan aku belajar bahwa menjadi profesional bukan berarti harus selalu sempurna.
Kesalahan bukanlah kegagalan mutlak, melainkan bagian alami dari proses belajar. Produktivitas tidak selalu berarti bekerja tanpa henti. Terkadang, justru berhenti sejenak adalah bentuk produktivitas paling sejati. Aku mulai memahami bahwa keberhargaan seseorang di dunia kerja tidak semata datang dari hasil, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap manusiawi, untuk mengenali batas, menjaga keseimbangan, dan memperlakukan diri sendiri dengan kasih. Kini, aku tidak lagi ingin menjadi karyawan atau profesional yang sempurna. Aku ingin menjadi manusia yang utuh, manusia yang bekerja dengan dedikasi, tetapi juga tahu kapan harus beristirahat. Manusia yang tidak takut gagal, karena tahu setiap kegagalan adalah guru yang bijaksana. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga di tempat kerja. Keberhargaan itu sudah ada. Sejak aku berani mencoba, berani bertumbuh, dan berani mengakui bahwa aku pun memiliki batas. Dalam dunia yang menuntut kecepatan dan hasil tanpa celah, aku memilih untuk berjalan dengan kesadaran bahwa menjadi cukup adalah bentuk kesempurnaan yang paling manusiawi. Di Tenggarit, kehidupan modern yang nyaris tak memberi ruang untuk berhenti. Aku kerap merasa tenggelam dalam tekanan yang tidak kasat mata. Dunia di sekitarku berputar cepat, semua orang tampak tahu kemana mereka pergi, apa yang mereka capai, dan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi. Sementara aku, di tengah hiruk-pikuk itu, seringkali hanya mencoba bertahan. Ada hari-hari ketika bangun pagi saja terasa seperti perjuangan. Ketika senyum yang kutampilkan hanyalah bentuk sopan santun sosial, bukan cerminan kebahagiaan yang nyata. Aku pernah berpikir bahwa perasaan lelah, cemas, atau tidak bersemangat adalah tanda kelemahan. Namun seiring waktu, aku belajar bahwa kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, apalagi dipermalukan. Aku tumbuh di lingkungan yang mengagungkan kekuatan dan keteguhan hati. Jangan terlalu banyak berpikir, kata orang-orang. Kamu hanya kurang bersyukur, tambah yang lain. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang berjuang secara batin, kata-kata tersebut bisa terasa seperti tembok tinggi yang membatasi ruang untuk bernapas. Aku mulai menyadari bahwa banyak dari kita hidup dalam budaya yang menormalkan penderitaan, di mana menangis dianggap cengeng, meminta bantuan dianggap lemah, dan mengeluh dianggap tidak tahu diri. Parah, keberanian sejati justru lahir dari pengakuan bahwa aku tidak selalu baik-baik saja. Perjalanan memahami kesehatan mental mengajarkanku arti penerimaan diri. Aku belajar untuk berhenti memaksa diriku kuat setiap saat. Aku belajar untuk membiarkan air mata jatuh tanpa merasa bersalah. Aku belajar bahwa memaafkan diri sendiri atas hari-hari yang tidak produktif adalah bentuk kepedulian yang paling tulus. Kesehatan mental bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang kemampuan untuk berdamai dengan luka yang tak bisa dihapus begitu saja. Aku mulai memahami bahwa kesembuhan bukanlah garis lurus. Terkadang ia bergerak maju, lalu mundur lagi. Namun, tidak apa-apa, karena setiap langkah kecil menuju pemahaman diri adalah bukti bahwa aku masih berusaha. Kini aku tahu bahwa aku tidak harus menjadi sempurna untuk berharga. Aku boleh lemah, boleh goyah, dan tetap pantas untuk dicintai oleh orang lain, dan terutama oleh diriku sendiri. Aku berhak meminta bantuan, berhak untuk beristirahat, dan berhak untuk memperlambat langkah tanpa merasa tertinggal. Kesehatan mental bukanlah kemewahan, melainkan fondasi dari keberadaan yang seimbang. Aku tidak lagi ingin menutupi rasa sakit di balik senyum palsu. Aku ingin hidup dengan kejujuran yang menenangkan. Dalam penerimaan diri, aku menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi manusia yang utuh. Bukan yang selalu kuat, tetapi yang mau mengakui rapuhnya hati tanpa kehilangan harapan. Karena pada akhirnya, nilai diriku tidak ditentukan oleh seberapa sempurna aku tampak di luar, melainkan oleh keberanianku untuk terus bertahan. Meski di dalam diriku badai belum sepenuhnya reda. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang bisa diukur. Ia memiliki rumus, memiliki ukuran, dan memiliki syarat yang tidak tertulis. Namun terasa begitu kuat. Iklan, media, dan budaya populer menanamkan citra bahwa tubuh yang indah adalah tubuh yang ramping, kulit yang cerah, wajah yang simetris, dan penampilan yang selalu rapi tanpa celah. Lama kelamaan, aku mulai melihat tubuhku
bukan sebagai bagian dari diriku, melainkan sebagai proyek yang harus disempurnakan. Setiap pantulan di cermin menjadi ajang penilaian. Setiap lipatan, setiap noda, setiap kekurangan menjadi alasan untuk merasa tidak layak. Aku ingat masa ketika aku membandingkan diriku dengan wajah-wajah yang kulihat di layar gawai. Mereka tampak bahagia, percaya diri, dan disukai banyak orang. Aku berpikir, mungkin jika aku bisa menjadi seperti mereka, dengan kulit secerah itu, tubuh seproporsional itu, dan senyum seindah itu, barulah aku pantas dihargai. Aku menahan lapar, menutupi bagian tubuh yang tak kuinginkan, dan berusaha menjadi sesuatu yang bukan aku. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin jauh aku dari perasaan damai. Tubuhku menjadi medan perang, antara apa adanya dan apa yang seharusnya. Namun perlahan, hidup menuntunku pada kesadaran yang berbeda. Di era modern ini, dunia digital telah menjadi panggung besar, tempat manusia menampilkan citra terbaiknya. Media sosial menjelma seperti cermin ajaib yang tidak lagi memantulkan kenyataan, melainkan versi ideal dari kehidupan. Aku pun pernah larut di dalamnya, berusaha menampilkan versi paling sempurna dari diriku. Setiap unggahan harus tampak rapi, setiap senyum harus terukur, dan setiap kata harus terdengar bijak. Aku mulai menilai diriku melalui jumlah tanda suka, komentar, dan pengikut. Validasi dari orang asing terasa seperti oksigen yang menegakkan harga diriku. Namun, tanpa kusadari, aku sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Kejujuran terhadap diriku sendiri. Aku menyadari bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan arena pembanding tanpa akhir. Di sana, kebahagiaan orang lain tampak konstan, sementara kesedihanku terasa seperti aib yang harus disembunyikan. Aku mulai merasa bahwa hidupku tidak cukup menarik, wajahku tidak cukup menawan, dan pencapaianku tidak cukup gemilang. Dalam keheningan layar biru, aku bertanya, sejak kapan nilai seorang manusia ditentukan oleh algoritma? Sejak kapan aku harus berlomba menjadi versi yang tidak lagi kukenali, hanya agar diterima? Kesempurnaan di dunia maya adalah fata morgana, indah dari jauh, menyakitkan ketika didekati. Banyak dari kita, termasuk aku, hidup dalam kelelahan psikologis, karena terus menata citra yang tak pernah benar-benar utuh. Kita membangun persona yang berbeda dari kenyataan, berharap orang lain menyukai versi buatan itu. Namun, semakin lama berpura-pura, semakin samar pula batas antara siapa aku sebenarnya dan siapa yang ingin kulihat di mata orang lain. Hingga akhirnya, aku mulai memahami bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Bahkan mereka yang tampak tanpa celah pun menyembunyikan retakan di balik senyum yang dipoles cahaya layar. Kini, aku belajar menurunkan standar yang tidak manusiawi itu. Aku mulai berani tampil tanpa filter, menulis tanpa perlu terdengar sempurna, dan membiarkan kehidupanku berjalan tanpa perlu pembuktian digital. Aku belajar menghargai diriku, bukan dari jumlah pengikut, tetapi dari ketenangan yang kurasakan saat aku tidak sedang mencari perhatian siapapun. Nilai diriku tidak akan pernah dapat diukur oleh algoritma yang berubah setiap saat. Aku tidak perlu menjadi sempurna agar layak dilihat, didengar, atau dicintai. Cukuplah menjadi manusia yang jujur terhadap dirinya sendiri. Manusia yang masih belajar, masih bertumbuh, dan sesekali masih goyah. Di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan visual, keberanian untuk menjadi nyata adalah bentuk keberhargaan tertinggi. Dan hari ini, aku memilih menjadi nyata. Di dunia kerja modern yang serba cepat dan kompetitif, aku sering merasa seolah hidup ini berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Setiap hari diwarnai dengan tuntutan untuk menjadi yang terbaik, bekerja lebih lama, berpikir lebih tajam, dan menghasilkan lebih banyak. Kata produktif menjadi mantra yang diulang tanpa henti, seolah nilai seorang manusia hanya diukur dari seberapa sibuk dan seberapa banyak pencapaiannya. Aku pun terjebak dalam pusaran itu. Aku mengejar kesempurnaan di setiap tugas, takut berbuat salah, takut tampak kurang kompeten di mata atasan, rekan, atau bahkan diriku sendiri. Namun lambat laun aku menyadari, perfeksionisme bukanlah tanda keunggulan, melainkan bentuk lain dari ketakutan. Ketakutan untuk tidak dianggap berharga. Dunia profesional masa kini seringkali menyanjung mereka yang selalu bisa diandalkan topi jurang, memberi ruang bagi mereka yang lelah. Dalam budaya hustle, istirahat dianggap kelemahan,
dan kesalahan menjadi sesuatu yang harus disembunyikan. Aku pernah berpikir bahwa dengan menjadi sempurna, aku akan mendapatkan pengakuan. Namun kenyataannya, semakin aku berusaha tanpa henti, semakin aku menjauh dari rasa damai. Tubuhku bekerja, pikiranku berlari, tetapi jiwaku tertinggal di belakang. Aku kehilangan batas antara bekerja keras dan menyiksa diri sendiri. Perfectionism membuatku terjebak dalam lingkaran yang tak pernah memuaskan. Setiap kali berhasil menyelesaikan sesuatu, aku langsung merasa harus mencapai lebih banyak lagi. Tidak ada garis finish, tidak ada ucapan selamat yang cukup menenangkan. Aku menjadi tawanan dari ekspektasi yang kubangun sendiri. Hingga suatu saat, kelelahan itu menamparku dengan kejujuran yang pahit. Aku tidak sedang bekerja demi berkembang, melainkan demi membuktikan keberhargaan yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Perlahan aku belajar bahwa menjadi profesional bukan berarti harus selalu sempurna. Kesalahan bukanlah kegagalan mutlak, melainkan bagian alami dari proses belajar. Produktivitas tidak selalu berarti bekerja tanpa henti. Terkadang, justru berhenti sejenak adalah bentuk produktivitas paling sejati. Aku mulai memahami bahwa keberhargaan seseorang di dunia kerja tidak semata datang dari hasil, tetapi juga dari kemampuan untuk tetap manusiawi, untuk mengenali batas, menjaga keseimbangan, dan memperlakukan diri sendiri dengan kasih. Kini, aku tidak lagi ingin menjadi karyawan atau profesional yang sempurna. Aku ingin menjadi manusia yang utuh, manusia yang bekerja dengan dedikasi, tetapi juga tahu kapan harus beristirahat. Manusia yang tidak takut gagal, karena tahu setiap kegagalan adalah guru yang bijaksana. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga di tempat kerja. Keberhargaan itu sudah ada sejak aku berani mencoba, berani bertumbuh, dan berani mengakui bahwa aku pun memiliki batas. Dalam dunia yang menuntut kecepatan dan hasil tanpa celah, aku memilih untuk berjalan dengan kesadaran bahwa menjadi cukup adalah bentuk kesempurnaan yang paling manusiawi. Di tenggarit kehidupan modern yang nyaris tak memberi ruang untuk berhenti, aku kerap merasa tenggelam dalam tekanan yang tidak kasat mata. Dunia di sekitarku berputar cepat. Semua orang tampak tahu kemana mereka pergi, apa yang mereka capai, dan siapa yang mereka inginkan untuk menjadi. Sementara aku, di tengah hiruk-pikuk itu, seringkali hanya mencoba bertahan. Ada hari-hari ketika bangun pagi saja terasa seperti perjuangan. Ketika senyum yang kutampilkan hanyalah bentuk sopan santun sosial, bukan cerminan kebahagiaan yang nyata. Aku pernah berpikir bahwa perasaan lelah, cemas, atau tidak bersemangat adalah tanda kelemahan. Namun seiring waktu, aku belajar bahwa kesehatan mental bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, apalagi dipermalukan. Aku tumbuh di lingkungan yang mengagungkan kekuatan dan keteguhan hati. Jangan terlalu banyak berpikir, kata orang-orang. Kamu hanya kurang bersyukur. Tambah yang lain. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang berjuang secara batin, kata-kata tersebut bisa terasa seperti tembok tinggi yang membatasi ruang untuk bernapas. Aku mulai menyadari bahwa banyak dari kita hidup dalam budaya yang menormalkan penderitaan, di mana menangis dianggap cengeng, meminta bantuan dianggap lemah, dan mengeluh dianggap tidak tahu diri. Padahal keberanian sejati justru lahir dari pengakuan bahwa aku tidak selalu baik-baik saja. Perjalanan memahami kesehatan mental mengajarkanku arti penerimaan diri. Aku belajar untuk berhenti memaksa diriku kuat setiap saat. Aku belajar untuk membiarkan air mata jatuh tanpa merasa bersalah. Aku belajar bahwa memaafkan diri sendiri atas hari-hari yang tidak produktif adalah bentuk kepedulian yang paling tulus. Kesehatan mental bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang kemampuan untuk berdamai dengan luka yang tak bisa dihapus begitu saja. Aku mulai memahami bahwa kesembuhan bukanlah garis lurus. Terkadang ia bergerak maju, lalu mundur lagi. Namun, tidak apa-apa, karena setiap langkah kecil menuju pemahaman diri adalah bukti bahwa aku masih berusaha. Kini aku tahu bahwa aku tidak harus menjadi sempurna untuk berharga. Aku boleh lemah, boleh goyah, dan tetap pantas untuk dicintai oleh orang lain, dan terutama oleh diriku sendiri. Aku berhak meminta bantuan, berhak untuk beristirahat, dan berhak untuk memperlambat langkah tanpa merasa tertinggal. Kesehatan mental bukanlah kemewahan,
melainkan fondasi dari keberadaan yang seimbang. Aku tidak lagi ingin menutupi rasa sakit di balik senyum palsu. Aku ingin hidup dengan kejujuran yang menenangkan. Dalam penerimaan diri, aku menemukan kebebasan. Kebebasan untuk menjadi manusia yang utuh. Bukan yang selalu kuat, tetapi yang mau mengakui rapuhnya hati tanpa kehilangan harapan. Karena pada akhirnya, nilai diriku tidak ditentukan oleh seberapa sempurna aku tampak di luar, melainkan oleh keberanianku untuk terus bertahan, meski di dalam diriku badai belum sepenuhnya reda. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa kecantikan adalah sesuatu yang bisa diukur. Ia memiliki rumus, memiliki ukuran, dan memiliki syarat yang tidak tertulis. Namun terasa begitu kuat. Iklan, media, dan budaya populer menanamkan citra bahwa tubuh yang indah adalah tubuh yang ramping, kulit yang cerah, wajah yang simetris, dan penampilan yang selalu rapi, tanpa celah. Lama kelamaan, aku mulai melihat tubuhku bukan sebagai bagian dari diriku, melainkan sebagai proyek yang harus disempurnakan. Setiap pantulan di cermin menjadi ajang penilaian. Setiap lipatan, setiap noda, setiap kekurangan menjadi alasan untuk merasa tidak layak. Aku ingat masa ketika aku membandingkan diriku dengan wajah-wajah yang kulihat di layar gawai. Mereka tampak bahagia, percaya diri, dan disukai banyak orang. Aku berpikir, mungkin jika aku bisa menjadi seperti mereka, dengan kulit secerah itu, tubuh seproporsional itu, dan senyum seindah itu, barulah aku pantas dihargai. Aku menahan lapar, menutupi bagian tubuh yang tak kuinginkan, dan berusaha menjadi sesuatu yang bukan aku. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin jauh aku dari perasaan damai. Tubuhku menjadi medan perang antara apa adanya dan apa yang seharusnya. Namun perlahan, hidup menuntunku pada kesadaran yang berbeda. Aku mulai melihat bahwa standar kecantikan yang dijunjung tinggi oleh dunia modern bukanlah kebenaran, melainkan konstruksi. Sesuatu yang dibentuk oleh industri, budaya, dan pandangan sempit tentang nilai manusia. Aku menyadari bahwa tubuh ini telah menemaniku melalui begitu banyak hal. Bekerja, berjalan, tertawa, menangis, jatuh, dan bangkit kembali. Bagaimana mungkin aku menganggapnya tidak cukup baik, hanya karena tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan orang lain. Kecantikan, kini bagiku, bukan lagi soal bentuk, warna, atau angka. Ia adalah tentang bagaimana aku merawat diriku, menghargai tubuhku, dan memperlakukannya dengan kasih, bukan kritik. Aku tidak ingin lagi hidup dengan rasa bersalah setiap kali bercermin. Aku ingin hidup dengan rasa syukur, karena tubuh ini adalah rumah, bukan beban. Aku mulai memahami bahwa setiap bekas luka memiliki cerita, setiap perubahan memiliki makna, dan dalam setiap ketidaksempurnaan, ada keindahan yang tidak bisa ditemukan dalam keseragaman. Aku tidak perlu menjadi seperti citra yang ditampilkan dunia. Aku berharga karena aku hidup, karena aku berusaha, dan karena aku terus belajar mencintai diri sendiri, meski dunia berkata sebaliknya. Kesempurnaan fisik hanyalah ilusi yang cepat pudar, sementara penerimaan diri adalah keindahan yang bertahan lama. Kini, ketika aku menatap cermin, aku tidak lagi mencari kesalahan. Aku melihat seseorang yang masih tumbuh, masih belajar, dan akhirnya berani berkata, "Aku cukup, aku tidak sempurna, tetapi aku berharga." Di tengah dunia yang mengagungkan tampilan luar, keberanian untuk mencintai diri apa adanya adalah bentuk kecantikan yang paling sejati. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar indah dalam perjalanan hidup ini. Aku sering merasa bahwa cinta dan hubungan adalah cermin yang memantulkan kembali seluruh rasa takut, harapan, dan kerentanan dalam diriku. Siak Kessel. Aku dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan gambaran ideal tentang bagaimana hubungan seharusnya terlihat. Pasangan yang serasi, selalu saling mengerti, tidak pernah bertengkar, dan berjalan beriringan menuju kebahagiaan tanpa celah. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk dicintai, aku harus menjadi seseorang yang sempurna, lembut tapi kuat, sabar tapi menarik, mandiri namun tetap bergantung pada waktu yang tepat. Dan dalam pencarian itu, tanpa kusadari, aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku pernah berusaha keras untuk menjadi pasangan ideal, menekan perasaan demi menjaga kedamaian, menutupi kekurangan agar tetap diterima, dan menyesuaikan diri agar tidak ditinggalkan. Setiap kali hubungan retak,
Aku selalu menyalahkan diri sendiri. Aku berpikir, mungkin aku kurang baik, kurang dewasa, atau kurang layak untuk dicintai. Namun seiring waktu, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut kesempurnaan. Cinta yang sehat tidak lahir dari upaya menjadi ideal, melainkan dari kejujuran dan penerimaan dua manusia yang suma-suma tidak sempurna. Aku mulai memahami bahwa hubungan bukanlah panggung pertunjukan, melainkan ruang untuk tumbuh bersama. Di dalamnya, aku belajar bahwa mencintai berarti juga memberi ruang untuk salah paham, untuk bertengkar, bahkan untuk saling diam. Karena dalam setiap keretakan kecil, ada kesempatan untuk memahami lebih dalam. Aku tidak harus selalu benar agar hubungan ini bertahan. Aku tidak harus selalu bahagia agar cinta ini bermakna. Yang aku butuhkan hanyalah keberanian untuk tetap hadir. Meski tidak sempurna, meski terkadang lemah. Aku juga belajar bahwa ekspektasi sosial tentang hubungan seringkali menyesatkan. Dunia modern menampilkan cinta sebagai sesuatu yang indah dan mudah. Seolah-olah kebahagiaan adalah hasil instan dari pertemuan dua jiwa. Namun kenyataannya, hubungan adalah perjalanan panjang yang diwarnai oleh kompromi, komunikasi, dan kejujuran yang tidak selalu nyaman. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang menjadi setengah yang mencari pelengkap, tetapi tentang menjadi satu yang utuh, dan memilih untuk berbagi keutuhan itu dengan orang lain. Kini, aku tahu, aku tidak perlu menjadi pasangan yang sempurna untuk dicintai. Aku boleh memiliki hari-hari buruk, boleh gagal memahami, dan tetap layak untuk diterima. Aku boleh menjadi diriku sendiri, apa adanya, tanpa topeng, tanpa pencitraan. Karena cinta yang sejati tidak menuntutku untuk berubah menjadi orang lain, melainkan mengajarkanku untuk mencintai diriku sendiri dengan lebih tulus. Dan dalam kesadaran itu, aku menemukan ketenangan. Aku tidak lagi berusaha keras untuk menciptakan hubungan yang tampak ideal di mata dunia. Aku hanya ingin membangun hubungan yang nyata, di mana kejujuran lebih penting dari kesempurnaan, dan di mana dua hati bisa bertemu tanpa saling menuntut untuk menjadi lebih dari manusia. Sebab cinta yang sejati tidak pernah lahir dari kesempurnaan, melainkan dari penerimaan bahwa kita dengan segala kekurangan tetap pantas untuk dicintai. Kegagalan, kata yang begitu sering kuhindari, namun pada akhirnya selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Di dunia yang menyanjung keberhasilan dan pencapaian, gagal terasa seperti noda yang sulit dihapus. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa sukses adalah satu-satunya ukuran nilai diri. Aku pun pernah berpikir demikian. Setiap kali jatuh, aku merasa harga diriku ikut runtuh. Aku melihat orang lain melangkah lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih jauh. Sementara aku tertinggal di titik yang sama, menatap cermin dengan rasa malu yang sulit dijelaskan. Aku masih ingat saat pertama kali gagal dalam sesuatu yang benar-benar aku perjuangkan. Dunia terasa berhenti berputar. Semua usaha, waktu, dan doa seolah tidak ada artinya. Aku menilai diriku dengan keras, seolah-olah satu kegagalan itu meniadakan seluruh hal baik yang pernah kulakukan. Aku lupa bahwa aku adalah manusia, bukan mesin yang selalu harus berhasil. Aku lupa bahwa gagal tidak berarti kalah, melainkan bagian alami dari proses belajar. Namun butuh waktu lama bagiku untuk menyadari hal itu. Karena dalam budaya modern, kegagalan seringkali diperlakukan seperti aib yang harus disembunyikan. Kita hidup di tengah masyarakat yang hanya merayakan hasil, bukan perjuangan. Setiap prestasi diberitakan, setiap kesalahan dilupakan, atau bahkan ditertawakan. Tidak heran banyak dari kita menjadi cemas, takut mencoba, dan akhirnya kehilangan keberanian untuk gagal. Aku pun pernah demikian. Aku terlalu takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena bayangan kegagalan terasa menakutkan. Namun ironisnya, justru di momen ketika aku gagal, aku menemukan bagian paling jujur dari diriku. Kegagalan memaksaku menunduk, tapi dari posisi itu pula, aku belajar melihat dunia dengan rendah hati. Aku belajar bahwa keberhargaan seseorang tidak diukur dari keberhasilannya, melainkan dari kesediaannya untuk terus bangkit. Perlahan aku belajar menerima kegagalan, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan penerimaan. Ia menuntunku untuk lebih mengenal batas dan potensi yang selama ini tidak kusadari. Aku mulai memahami bahwa gagal bukan akhir dari segalanya,
melainkan tanda bahwa aku sedang berjalan, sedang berusaha, dan sedang belajar menjadi lebih baik. Kini, setiap kali aku gagal, aku tidak lagi melihatnya sebagai bukti bahwa aku tidak cukup baik. Sebaliknya, aku menganggapnya sebagai pengingat bahwa aku berani mencoba, bahwa aku masih punya harapan. Karena hanya mereka yang berhenti berjuang yang benar-benar gagal. Aku mulai memandang kegagalan sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang utuh. Manusia yang belajar dari luka, bukan lari darinya. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk berharga. Aku tidak perlu selalu berhasil untuk dianggap layak. Karena nilai diriku tidak bergantung pada hasil yang kuperoleh, melainkan pada keteguhan hatiku untuk terus berjalan. Meski jalannya tidak selalu mudah. Dunia boleh menilai dari pencapaian, tapi aku memilih menilai diriku dari keberanian. Sebab keberanian untuk gagal dan tetap melangkah adalah bentuk kesuksesan yang paling sejati. Dan kini, aku tahu, setiap kegagalan bukanlah tanda akhir, melainkan awal dari babak baru dalam mengenal dan menghargai diriku sendiri. Di zaman modern ini, aku hidup dalam dunia yang dipenuhi perbandingan. Setiap kali membuka layar ponsel, aku disuguhi gambaran kehidupan orang lain. Rumah yang lebih megah, karier yang lebih cemerlang, liburan yang lebih mewah, hingga hubungan yang tampak sempurna. Semua itu berbaur menjadi semacam pementasan besar tentang keberhasilan. Tanpa kusadari, aku mulai menilai diriku dengan ukuran yang tidak pernah aku miliki. Aku membandingkan langkahku dengan langkah orang lain, seolah jalan hidup ini hanya memiliki satu arah dan satu kecepatan. Padahal, setiap manusia memiliki lintasan dan waktu tumbuhnya sendiri. Namun, dunia modern tidak memberi ruang untuk kesabaran. Kita dihadapkan pada budaya yang menyanjung pencapaian dan merendahkan proses. Ketimpangan sosial yang semakin nyata memperlebar jurang antara mereka yang punya kesempatan dan mereka yang berjuang tanpa henti. Aku sering merasa kecil di hadapan kenyataan itu. Melihat orang lain melaju dengan sumber daya yang lebih besar, membuatku mempertanyakan nilai diriku sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah kerja keras saja cukup? Apakah keberhargaan manusia hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa ia miliki? Kenyataannya, sistem yang kita jalani seringkali tidak adil. Ada mereka yang lahir di tempat yang memberi pijakan kuat, sementara sebagian lainnya bahkan kesulitan untuk berdiri. Aku termasuk di antara mereka yang harus berjuang lebih keras untuk sampai pada titik yang mungkin bagi orang lain hanyalah langkah awal. Ada rasa iri yang kadang muncul, rasa kecewa yang sulit dihindari, tapi juga kesadaran bahwa hidup ini bukan kompetisi yang harus dimenangkan. Hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan ritme dan takdir masing-masing. Perbandingan membuatku lelah. Ia mencuri rasa syukur dan menumbuhkan rasa kurang.